Halo Sobat Ali Hafiz, kali ini saya akan membahas alur resmi sertifikasi BNSB sampai terbit sertifikat. Jadi, ini adalah alur yang memang secara resmi ya, bagaimana proses sertifikasi hingga terbitnya sertifikat BNSB itu sendiri. Bersama saya, Insinyur Ali Hafiz Eskom, MTI, Asesor Kompetensi BNSB. Jangan lupa follow juga subscribe Ali Hafiz, komen, dan share ya. Oke, jadi ini adalah alur sertifikasi BNSB. Ya, ada 6 langkah ya hingga terbit sertifikat BNSB. Yang pertama, teman-teman itu mendaftar ya sertifikasi BNSB melalui TUK, tempat uji kompetensi, atau bisa juga langsung ke lembaga sertifikasi profesinya. Teman-teman minat di sertifikasi bidang apa, nah itu bisa mendaftar. Kemudian ketika mendaftar ya, selesai mendaftar ya, teman-teman akan diberikan suatu form, itu disebut dengan form APL 01. Ini berisi data diri kita ya. Data diri kita, kemudian juga syarat dasar untuk skema tertentu. Misalkan teman-teman adalah mahasiswa yang ingin mendaftar sertifikasi WNSP, junior web developer, atau network administrator, itu ada syarat dasar. Misalkan ijazah, TP, dan lain sebagainya. Berbagai data-data yang diperlukan untuk uji kompetensi. Ya. Kemudian setelah itu di-approve ya oleh pihak TUK atau LSP, teman-teman menuju langkah ketiga yaitu pra-asesmen atau asesmen mandiri. Nah, ini adalah suatu form yang dimana form ini untuk menyatakan bahwasanya teman-teman itu sudah kompeten di unit kompetensi yang akan diujikan. Nah, jadi ya ketika mengambil suatu skema, misalkan skema jaringan komputer, web developer, itu ada unit kompetensi yang akan diujikan. Jadi yang diujikan itu ya pasti unit kompetensi ini, nggak ada yang lain ya. Nah, ini sudah berdasarkan SKKNI-nya gitu ya. Nah, ini ya unit kompetensi. Nah, di sini teman-teman diberi pertanyaan apakah sudah kompeten atau belum di unit kompetensi ini dan elemen kompetensi ini. Gitu. Misalkan untuk web developer ya, apakah teman-teman sudah kompeten misalkan ya dalam membuat database. Nah, oke, kompeten. Kalau misalkan teman-teman merasa belum kompeten, jangan sekali-kali melanjutkan. Karena apa? Ya, kalau diri sendiri aja menilai belum kompeten, apalagi nanti diuji oleh asesornya. Gitu ya. Ini pra-assessment. Setelah ini divalidasi mengisi form ya. Nah, nanti asesor ya itu akan menilai. Nah, karena di pra-assessment ini kita mengupload misalkan nih mau 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 uji kompetensi web developer. Nah, teman-teman misalkan mengupload surat keterangan kerja, kemudian berbagai pelatihan yang terkait dengan web developer, kemudian juga mengupload bahwasannya misalkan sudah bekerja berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, juga ditambah berbagai website yang sudah pernah dibuat. Nah, di sini. Jadi ada dua bentuk asesmen ya setelah mengisi pra-asesmen nanti ditentukan oleh asesor. Jadi ada dua asesmen di sini. Ini proses keempat, langkah keempat. Ada observasi dan ada portofolio. Jadi untuk yang fresh graduate nih baru mengambil ujian pertama kali atau masih belum berpengalaman itu biasanya uh, akan berbentuk observasi. Jadi akan diberikan tugas, dikerjakan, nanti akan dinilai oleh asesor. Kemudian kalau portofolio, nah ini untuk yang sudah berpengalaman 3 sampai 5 tahun dibuktikan dengan berbagai kompetensi, misalkan web developer ya, itu dia sudah membuat beberapa web. Nah, itu dicantumkan kan di portfolio dalam pra-assessment. Itu akan dinilai. Oke,
Oke, berarti ini bisa masuk ke portofolio. Jadi ujiannya kalau portofolio adalah wawancara untuk memastikan bahwasannya portofolio tersebut benar buatan dia dan memang itu sudah sesuai dengan unit kompetensi di skema tersebut. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya, di dalam ujian, ujian itu terbagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah ujian sikap, ujian pengetahuan, dan ujian keterampilan gitu. Jadi sikap selama ujian itu akan dinilai, pengetahuan dalam bentuk tulisan esai, dalam pertanyaan esai, pilihan ganda kalau di observasi ya. Kemudian pengetahuan juga itu dalam bentuk pertanyaan dalam wawancara gitu ya kalau dia portofolio, kemudian juga kalau keterampilan itu dibuktikan dengan tugas praktik. Ini untuk yang asesmen observasi langsung diberikan tugas. Nah, itu keterampilan dia langsung dibuktikan. Kalau yang portofolio, keterampilannya dibuktikan dengan portofolio ya yang sudah pernah dibuat. Nah, ketika selesai menguji nanti, asesor akan memberikan penilaian. Nah, penilaiannya atau keputusan, rekomendasi keputusan itu kompeten atau belum kompeten, gitu. Kalau dia sudah sesuai kompetensinya dengan apa namanya portofolio yang ada, kemudian sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, sudah sesuai dengan permintaan. Nah, ini ya asesor akan memberikan rekomendasi keputusan yaitu kompeten atau belum kompeten gitu. Nah, di sini ya setelah memberikan rekomendasi ini akan diplenokan ya di lembaga sertifikasi profesi. Nah, kemudian kalau dia kompeten akan diteruskan kepada pengajuan belangko sertifikat kompetensi BNSP. Nah, kalau dia belum kompeten, nah di sini teman-teman kalau dinyatakan belum kompeten, teman-teman sebenarnya bisa melakukan banding. Kalau teman-teman merasa kompeten, kok dibuat belum kompeten, ya keputus kompeten itu bisa banding. Kenapa saya belum kompeten? Padahal saya bisa ini, gitu. Nah, itu bisa melakukan banding ya ke lembaga. Nah, kalau memang ada suatu apa namanya sedikit kesalahan atau apa miskomunikasi, ya itu nanti akan dijelaskan oleh asesornya atau nanti teman-teman akan berikan ujian ulang gitu ya. Oke. eh tuh. Nah, kalau sudah dinyatakan rekomendasi kompeten tadi, belangko sudah diajukan ke lembaga BNSB ya. Nah, nanti BNSB akan memberikan belangko ya sertifikat BNSB-nya. Nah, akan dikirimkan kembali ke LSP. Barulah sertifikat BNSP kita terbit gitu ya. Jadi ini adalah 6 alur untuk sertifikasi BNSP hingga terbitnya sertifikat BNSP ya. Kalau ada yang menjanjikan oh tanpa ujian bla 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 segala macam langsung terbit sertifikat gitu ya tanpa proses 1, 2, 3, 4, 5 langsung terbit sertifikat. Wah, itu sangat bahaya sekali ya. Atau bisa jadi itu sertifikatnya palsu gitu ya. Gitu. Itu. Terima kasih ya bersama saya sekali Habib MPI, asesor kompetensi BNSP, juga konsultan IT dan master trainer. Untuk bertanya-tanya tentang sertifikasi BNSP boleh ya ke 0851 4723 4146 atau nomor saya 0853 7803 7069. Terima kasih.